antara orang munafik dan orang beriman itu bacaannya sama. Orang munafik membaca kalimat cinta, membaca alhamdulillahirabbil alamin, hatinya nggak baca. Tidak muncul dari hatinya. Ar-Rahmanir Rahim, dia tidak baca, tidak muncul dari hatinya. Maliki yaumiddin, dia mengagungkan Allah, tapi tidak muncul dari hatinya. Ketika iyyaka na'budu, dia ucapkan kalimat itu, tapi tidak muncul dari batinnya. Wa iyyaka nasta'in, dia ucapkan kalimat itu, tapi tidak muncul dari hatinya. Maka itu bacaan orang-orang yang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah pun akan menipu dia. Jadi Allah akan balas tipuannya. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi hanya tampak lahiriahnya. Yura'una nas, dia tampakkan ke semua orang, tetapi hatinya dia tidak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, dia tidak ucapkan dari hati. Sama seorang manusia, betapa sakitnya jika hati kita tidak muncul rasa cinta, itulah hati, hanya ucapan saja, maka seorang wanita itu akan marah terhadap kita. Maaf. Baik, sekarang bagaimana di saat kita berdiri? Kemarin kita sudah bahas tentang masalah berdiri. Al-Fatihah kita bongkar lagi sekarang. Yang paling inti sekarang dalam sholat, yang paling penting hari ini di dalam sholat, yaitu ketika kita membaca Rabbi Firli. Kita biasa baca Rabbi Firli, warhamni, wajuburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Ringan bacaan itu. Rabbi Firli, warhamni, wajuburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Coba diulang lagi. Apa betul kita baca itu? Seandainya kita mengerti artinya, seandainya itu muncul dari batinku, wallahi saya pribadi, kita semuanya pasti baik. Kenapa? Ketika saya baca Rabbi Firli, bacaan ini sebenarnya bacaan orang yang sedang punya perasaan takut kepada Allah. Bacaan orang yang sangat takut dan sangat takut. Sebagaimana Nabi Yusuf, sebagaimana inni akhafullah, aku takut sama Allah. Kalimat Rabbi Firli, arti Rabbi Firli itu min khasyatillahi ta'ala, takut kepada Allah. Ampuni aku ya Allah, takut saya Allah. Aku takut ya Allah. Kalimat Rabbi Firli, ungkapan orang yang takut pada Allah. Bukan bacaan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabb, zalamna, aku zalim ya Allah. Aku takut ya Allah. Karena aku punya salah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak ampuni aku ya Allah, aku takut ya Allah. Lanakunanna minal khasirin. Aku jadi orang yang merugi. Aku takut. Tolong ampuni ya Allah. Kalimat Rabbi Firli itu dibaca adalah ungkapan batin yang terdalam. Maka seketika itu, jika itu muncul dari batin, seketika itu jadi baik. Seketika itu. Bukan besok. Ketika baca Rabbi Firli serius, wallahi, kita keluar dari sholat kita ini. Keluar dari sholat, setelah sholat. Kita nggak akan berani mengingkari Allah sendiri ketika kita mengatakan Rabbi Firli. Dan saya tidak akan mengurai kata-kata itu lagi. Kejahatanku lagi, perilaku lagi. Perilaku yang buruk itu lagi.
Kenapa? Karena dia tidak membaca. Karena saya sadar. Dan itu saya ungkapkan kepada Allah langsung. Ya Allah, ampuni saya. Ketika ampuni saya langsung terbayang apa yang telah kulakukan. Kita semua sepakat. Ketika kita maknanya mengerti tentang apa Rabbi Firli, yakin wallahi kita semua langsung terbayang apa yang telah kita lakukan tadi. Pasti tahu. Tapi ada kalanya orang YouTube, forget it. Yang penting aku baca Rabbi Firli, yang penting aku sholat. Tidak berhasil. Kalau saya sekarang hari ini, apa yang telah kulakukan tadi setelah subuh? Terhadap anakku, terhadap istriku, terhadap keluargaku, atau terhadap karyawanku hari ini. Atau terhadap diriku sendiri. Lalu aku mengatakan, kamu sudah Rabbi Firli. Kok kelakuannya nggak Rabbi Firli? Kok gaya hidupmu nggak Rabbi Firli? Padahal subuh tadi Rabbi Firli. Padahal tahajud tadi Rabbi Firli. Wallahi, ayo kita sama-sama mikir. Yang diajak ngomong Rabbi Firli itu langsung ke Allah. Yang diajak ngomong ya Rabb, ampuni saya ya Rabb. Itu nggak sembarangan bilang Rabbi Firli. Dan kita penuh niat untuk bicara Rabbi Firli. Kita punya niat, makanya saya proses dengan wuduku. Karena dosa-dosa itu akan terhapus dengan wudu. Belum puas kita. Man tawaddu'a nahwa wudhi hadha, thumma shalla raka'atain, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, sempurna seperti wuduku ini, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang tadi, yang telah kau buat tidak baik, menjadi rusak hatimu, dihilangkan dengan wudu. Dikuatkan dengan kalimat Rabbi Firli. Terbayang kita semuanya. Terbayang semua Rabbi Firli. Gak berani mengucapkan lanjutan Rabbi Firli. Saya terdiam sejenak. Apalagi tahajud dibolehkan. Dalam tahajud boleh. Rabbi Firlinya sekali. Dan kita memohon maaf betul sama Allah, tidak akan mengulangi lagi. Dalam hati terus kita diam. Rabbi Firli. Benar-benar bisa diulang. Rabbi Firli. Karena belum mantap. Karena bukan muncul dari hati. Rabbi Firli. Setelah itu apa yang kita rasakan? Warhamni. Kenapa aku bilang warhamni? Ya Allah, beri aku rahmat. Berdasarkan apa hadisnya? Saya akan berkata menjelaskan ini. Kita dari awal dulu. Ketika engkau mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab hamidani abdi. Gitu maksud saya. Ketika saya mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah menjawab hamidani abdi. Demikian juga sama. Ala bizikrillahi. Allah menjawab tatmainnul qulub. Allah turunkan tatmail qulub. Tenang. Sekarang ketika saya bilang Rabbi Firli, Allah menjawab apa? Ku cabut dosamu yang kau minta tadi. Ku hilangkan dosamu tadi. Ku hapuskan dosamu tadi. Apa bedanya Rabbi Firli? Wa'fu anni. Karena Rabbi Firli, warhamni, wajibuni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Sama-sama minta ampun. Rabbi Firli juga aku punya kesalahan, ampuni aku ya Allah. Yang terakhir wa'fu anni. Sama-sama minta ampun. Hapuskan dosa-dosaku. Kalau ini diampuni Allah, Rabbi Firli, tapi catatannya masih tertulis. Seperti catatannya kesalahannya Siti Zulaiha tadi. Walaqad hammat bihi. Artinya Siti Zulaiha itu telah melakukan satu kesalahan. Tetapi diampuni oleh Allah. Tapi catatannya masih ada.
Kalimat catatannya adalah dicatat di Al-Quran. Walaqad hammat bihi. Sungguh perempuan itu punya perasaan syahwat kepada Yusuf. Itu yang tertulis. Tapi diampuni oleh Allah. Diampuni dan masyarakat pun tidak apa-apa. Kemudian Nabi Adam punya salah. Tapi diampuni. Tapi tercatat di Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampuni dosanya, diampuni, tapi catatannya masih ada. Tapi kalau wa'fu anni, ya Allah, hapus catatan salahku. Hapus dosaku sekaligus catatannya, ya Allah, hilangkan. Karena kita masih punya catatan. Kejahatan dalam hati masih tersimpan. Kita pernah melakukan sesuatu yang istriku tidak tahu. Yang orangnya tidak tahu. Ya Allah, aku tidak akan ulangi lagi, ya Allah. Tapi tolong hapuskan, ya Allah, dosa itu. Kalau aku tahu istriku, anakku, aku malu kayak apa. Jadi itu yang paling penting. Jadi kembali lagi, Rabbi Firli nyambung kepada wa'fu anni. Jadi kalimat Rabbi Firli itu sangat dahsyat. Tapi kebanyakan kita itu sholat ketika Rabbi Firli warhamni justru malah paling cepat. Kenapa? Karena lisan Rabbi Firli warhamni wajibuni wa'fa'ani warzuqni wahdini wa'afi wa'afan. Yang penting baca, nggak bisa. Yusalluna wa la yusallun. Dia sholat tapi tidak sholat. Dia tidak membaca. Bukan mengungkapkan Rabbi Firli kepada Allah dan dia tidak akan ngulangi lagi. Fungsi bacaan itu adalah ungkapan yang tidak akan diulangi lagi kesalahannya. Belum bisa juga nanti Rabbi Firli lagi. Belum bisa juga nanti kepleset lagi. Rabbi Firli lagi, nanti kepleset lagi. Tapi bukan berarti kita akan melakukan kesengajaan. Jadi Rabbi Firli. Hari ini saya akan mengatakan Rabbi Firli. Sama-sama, kita sama-sama ungkapan itu. Kalimat Rabbi Firli. Benar-benar wallahi. Saya betul-betul saya tidak akan ulangi lagi. Apa pengaruhnya? Ketika saya sampai bisa meleleh air mataku. Sampai saya mengungkapkan betul Rabbi Firli. Terutama ketika tahajud itu pengaruhnya sangat besar. Terutama ketika tahajud apalagi kita sendiri. Dan kita ungkapkan benar kepada Allah. Rabbi Firli. Sekarang sama-sama. Dengan makna Rabbi Firli. Langsung kita terngiang semua salah kita itu. Terutama kepada orang terdekat kita. Anak kita, keluarga kita, suami kita, istri kita. Itu yang paling sering kita lakukan. Maka ketika Rabbi Firli kepada ibu. Kita punya salah. Kepada ayah. Kita punya salah. Kenapa Pak Abu membahas kayak gini-gini? Sudahlah capek kita berdebat, capek kita bicara hukum, kita bicara capek. Kita sudah punya barang yang sudah jadi yaitu sholat. Masih debat soal fikih, debat soal tauhid, salah atau benar. Kita sudah sempurna, nggak ada lagi kita waktu. Nyatanya, faktanya hidup ini cuma malam tahajud. Fakta. Hidup itu cuma satu hari. Untuk kita yang dewasa, hidup ini cuma satu hari. Tahajud, malam. Kemudian sholat subuh. Kemudian sholat syuruk. Jadi matahari baru terbit itu. Kemudian duha. Kemudian kerja. Kerja setengah hari sampai jam 12. Istirahat lagi, berdoa lagi. Ada qobliyah, ada salat zuhur, dan ba'diyah zuhur. Kemudian langsung kerja lagi. Berdoa tadi kan. Zuhur itu berdoa. Habis itu asar, kita berdoa lagi. Berdoa, habis asar istirahat. Kemudian kita sampai ketemu maghrib. Maghrib. Habis maghrib, ketika maghrib kita berdoa lagi. Habis maghrib, kita istirahat
Isya. Isya berdoa lagi. Untuk apa doa ketika Isya? Padahal belum tentu bangun. Padahal kita Isya itu setelah itu kita tidur. Tidur itu sebenarnya proses kematian. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, aku hidup. Dengan namamu ya Allah, aku mati. Artinya hidup itu cuma suatu hari, bangun tidur hidup. Disebut alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau hidupkan aku kembali. Setelah aku tadi mati, bangun tidur. Menjelang tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Amut itu mati. Dengan namamu ya Allah aku mati. Ternyata doa menjelang tidur itu doa kematian sebenarnya. Bangun tidur hidup, dihidupkan Allah. Kemudian tidur aku dimatikan lagi. Jadi waktu kita cuman 1 hari. Kalau kita memanfaatkan waktu 1 hari, hidup itu semangat. Doa malam, yaitu tahajud, doa subuh, doa syuruk, doa duha, kerja. Target kerjaan kita tercapai sampai zuhur. Masih kita harus istirahat lagi untuk berdoa. Berdoa lagi. Target cuman hanya waktu sampai asar. Sampai jam 4 sampai jam 5 selesai kerja kita. Full. Kemudian kita berganti. Nanti aku sholat Isya. Kok ada sholat Isya, Pak Abu? Iya, aku akan berdoa. Berdoa apa? Kan besok belum tentu bangun. Karena doanya saja doa mati. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Iya. Ketika mati, apa yang kutinggalkan? Doa inilah yang akan kutinggalkan. Aku tetap minta rezeki. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni. Aku tetap minta rezeki. Padahal aku mau mati. Padahal aku akan mati. Kenapa ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Aku tetap minta tolong. Padahal aku mau mati. Ya. Kata Allah, kamu tidak mati. Walaupun kamu mati fisiknya. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang mati syahid. Mati syahid itu apa sih? Mati musyahadah. Mati yang sholat. Mati yang akhir kalamnya sholat. Mati yang hidup. Yang sesungguhnya dia tidak mati. Walaupun dia mati secara fisik. Kata Allah, dia tidak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi dia hidup. Jadi dia tidak mati. Mati syahid itu artinya apa sih? Mati syahid itu mati syahadat. Syahadat itu apa? Menyaksikan Allah dalam hatinya setiap hari. Allahu Akbar itu syahid. Alhamdulillah Alamin itu syahid. Ar-Rahmanir Rahim itu syahid. Maliki Yaumiddin syahid. Menyaksikan Allah di dalam hatinya. Kenapa? Syahid. Alhamdulillah Alamin. Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Berarti sampai ke Allah. Ar-Rahman Rahim. Asna alai abdi. Hambaku menyanjungku. Berarti sampai. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir pada hatimu tenang. Berarti sampai. Wahai jiwa yang tenang. Irja'i ila rabbiki. Ketika tidur kita siapkan mati kita. Irja'i ila rabbiki. Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah engkau kepada Allah. Dengan ridho. Dan diridhoi Allah. Fadkhuli fi ibadi. Kumpullah kalian kepada hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati. Dan masuklah engkau ke surgaku. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita. Bahwa setiap gerakan sholat. Bacaan sholat. Itu merupakan kembali kepada Allah. Setiap saat. Sampai yang kita tinggalkan nanti ini. Menjelang tidur pun kita tetap sholat.
Karena yang akan tinggalkan apanya? Asarnya, bekasnya. Bekas sujud itu masih ada. Rukuk kita masih bergetar di sini. Zikir kita masih kita tinggalkan. Dan yang mati tadi itu, yang mati syahid tadi, yang tidur tadi, kemudian dia kembali, tetap kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi orang yang mati syahid, saya ulangi sekali lagi, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Jangan kau kira, kau anggap orang yang mati syahid itu mati, dia tidak mati. Bal ahya'un, tetapi dia hidup di sisi Allah dan tetap walaupun mati rezekinya tetap mengalir. Tetap mengalir. Karena dia tidak mati. Hidup di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semua sampai mencapai tingkat ini dan Allah maafkan kita semua dengan Rabbul Fili kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Abu. Alhamdulillah kami telah dibimbing seluruh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk meninggalkan jejak atsar kesaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih Ustadz membimbing kami sejak tahun 2014 di Puskesmas Kecamatan Setiabudi, kemudian 2017 di RSUD Kebayoran Baru, dan kali ini di RSUD Kramat Jati. Alhamdulillah teman-teman semua ditempatkan hati kita di tempat yang tertinggi sesungguhnya. Amin, amin. Untuk bersaksi kepada Allah dan kepada Rasulullah. Amin. Sehingga kami mohon doa dan ridhonya Ustadz untuk mengamalkan selalu hidup ilmu ini, ilmu sabar dan sholat, tidak berpaling, sehingga kami bisa menjadi syuhada kelak, cita-cita tertinggi umat Islam. Terima kasih banyak Ustadz Abu Sangka. Mohon maaf lahir batin Ustadz. Ya, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.